Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, channel Rorombeheur. Di TikTok viral polisi pembunuh. Dan ini benar-benar viral karena ada kejadian mobil polisi melindas ojol yang kabarnya simpang siur. Ada satu korban aksi dan itu adalah ojol. Dan ini pesan untuk pemerintah ya. Kemarin kita rame, kenapa sih masyarakat marah? DPR, ya memang karena masyarakat marah besar. Di tengah krisis dan efisiensi, mereka malah berjoget, bersenang. Tolong Pak Presiden Prabowo, tunjukkan sikap Anda yang tegas pada DPR. Oke, kita jangan lama-lama, kita gaskin. Lihat video ini. Info terbaru guys, tanggal 28 Agustus demo yang besar-besaran terjadi, beneran terjadi, sosial media petasan di mana-mana. Terus lampu merah, kebakaran. Waktu itu kan yang di berita-berita CCTV itu yang dihancurin. Sekarang lampu merah juga dibakar. Jalanan nggak kondusif, di mana-mana banyak batu, sampah. Tadi benar-beneran sebagian kecil tahun 98 mungkin ya, karena benar-benar brutal dan rusuh banget guys. Ini posisi ada di atas gedung BNI. Lumayan posisinya dekat DPR. Di sana masih ada mobil polisi dan di sana masih ada STM. Kemungkinan demo bakal terjadi lagi atau enggak ya. Ini lagi break guys, makanya motor masih bisa lewat walaupun jalannya pada hancur-hancuran. Anjing perih. Perih guys. Polisi anjing mana? Mana lagi di polisi? Hah? Mana lagi di polisi? Oh, jangan jadi di polisi panas. Bro, Menyiksa itu polisi anjing. menyiksa. Sumpah gua perih. Kanan motor sini. Woi polisi jahanam, apa urusan kalian? Apa masalah kalian? Di mana kerugian kalian ketika rakyat menggunakan alat komunikasinya, media sosialnya untuk menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, bahwa inilah negaraku, negara Indonesia yang dipenuhi pemerintahan-pemerintahan yang bangsat seperti kalian. Hah? Internet dia bayar secara pribadi, mengirim gift dia uang pribadi. Terus kalian di mana merasa dirugikannya? Hah? Yang perlu kalian cari tahu jaringan-jaringan narkoba yang bisa masuk ke negaramu. Yang perlu kalian cari tahu siapa menjadi maklar kasus di Indonesia. Hah? Masalah kejuruan. Banyak kasus-kasus di Indonesia. Ini apa urusan kau? Hah? Ini urusan pribadi. Bapak tahu nggak? Hah? Yang punya hak untuk mengatur adalah rakyat. Karena rakyat yang membiayai kalian semua. Mulai dari operasional, semua alat-alat peraga, demonstrasi, semua itu dari rakyat. Tetapi apa? Dengan alat itu kalian pentungin, kalian pukul, kalian habisin rakyat Indonesia. Inikah pemerintahan Republik Indonesia yang katanya mensejahterakan rakyat, yang mengatakan bahwa negara Republik Indonesia akan menuju emas? Ternyata kami dibunuh. Mental kami dibunuh oleh pemerintahan Republik Indonesia. Pejabat korup! Pejabat korup! Musuh kita pejabat korup. Biar aman maksudnya dia ya. Iya.
ojol yang dilindas. Gue apresiasi sebesar-besarnya kepada siapapun yang ikut demo hari ini tanggal 28 Agustus 2025. Kalian luar biasa, kalian keren, ya, kalian menyuarakan aspirasi kalian. Tapi ada satu kejadian yang bikin gue sedih banget ngeliatnya, ya. Dan gue cukup sekali aja muter video itu dan gak tega untuk muter kedua kalinya. Ada driver ojek online yang dilindas sama mobil Brimob. Gue gak tahu nasib driver ojol itu seperti apa sekarang. Gue berharap beliau selamat. Amin. Gue gak habis pikir sama orang-orang berhati setan demi Tuhan. Gue gak habis pikir sama orang-orang yang jahat banget. Nih, tolong dong. Untuk anggota Dewan atau anggota DPR atau bila perlu Presiden. Kalau udah ngeliat kayak begini, Pak, ayo dong. Turun dong. Turun, Pak. Ayo dong. Turun Betul. langsung, Pak. Ambil tindakan kayak Pak, apa kayak Pak. Jangan pada diem aja bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat nih, ya. Jangan pada diem aja Pak, ambil tindakan. Mau sampai kapan Bapak diem? Bapak Ibu mau sampai kapan diem? Jangan kalian bilang pendemo itu anarkis. Sebetulnya ada yang lebih anarkis dari yang kalian bilang. Itu tadi buktinya. Nih lihat nih, parah banget ya. Rantis Brimob lindas ojol di Pejompongan. Video viral picu amarah massa. Oh, kalian kalau lihat videonya sadis banget. Emang niatnya bagus sih si Brimobnya, mobilnya mau pecahin massa demo. Cuman yang jadi kita kesalnya pas lagi mecah ada ojol ketabrak memang. Kenapa mobil si Brimobnya tuh nggak mundur gitu, nggak mundur malah ngelindes si ojolnya yang udah ketabrak. Jadi kondisinya parah banget. Teman-teman bisa lihat deh videonya, Pak, udah beredar di mana-mana. Katanya sih kabarnya meninggal ya, tapi mudah-mudahan kabarnya nggak meninggal ya. Silakan, belum ada konfirmasi kelanjutannya ya. Silakan. Jadi bener-bener kalau bisa jangan gini lah, kasihan banget ini. Maksudnya Video barusan adalah kejadian aksi demo pada hari ini, di mana ada sebuah mobil aparat kepolisian bertuliskan Brimob dengan kecepatan tinggi menabrak seorang driver ojek online. Dan biadabnya, bukannya berhenti udah tahu nabrak, malah terus jalan dan melindas si driver ojek online ini. Emang benar-benar hati kalian ya, hati iblis ya, kalian anjing semua ya. Gak punya hati nurani kalian ya. Mungkin kalian diciptakan dari tanah sengketa ya. Keterlaluan, bener-bener gue bener-bener muak sama pemerintah. Gue pengen tahu suara kaum 58%. Gue pengen tahu suara para ternak Mulyono yang selama ini selalu memuja pemerintah, mengagungkan pemerintah. Dengan adanya kejadian ini, kalian mau seperti apa? Mana suara kalian ya? Jelas-jelas mereka yang turun aksi demo ini sedang memperjuangkan keadilan atas nama rakyat Indonesia ya. Jelas-jelas pemerintahan saat ini banyak kebijakan yang tidak pro rakyat, tapi kalian terus mendukung, kalian terus memuja ya. Dengan pajak yang terus naik, kalian terus memuja, terus mengagungkan. Bener-bener gue gak habis pikir dengan kalian kaum 58% para ternak Mulyono. Kenapa kalian otaknya kok pada gak waras? Gue pengen ngedengar suara kalian mengenai kejadian ini. Dan sampai saat ini keberadaan si driver ojek online ini masih simpang siur. Apakah meninggal atau hidup? Masih hidup ya. Ya gue berharap semoga bisa terselamatkan. Tapi yang pasti kejadian ini adalah pelajaran buat kita, dan kita sebagai rakyat Indonesia nggak bisa diem aja ya. Dan kita harus menuntut agar aparat kepolisian yang di dalam mobil tersebut dihukum seberat-beratnya, dan pimpinannya pun dicopot jabatannya. Karena tidak ada anak buah yang goblok kecuali pemimpin yang goblok, termasuk Kapolrinya pun Di Twitter trending polisi pembunuh, dan ini benar-benar viral karena ada kejadian mobil polisi melindas ojol yang kabarnya juga turut berduka cita atas meninggalnya para korban di aksi demo pada hari ini, baik dari masyarakat sipil maupun dari aparat kepolisian. Semoga mereka husnul khotimah dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, juga keikhlasan. Wahai jenderalku yang terhormat, mau sampai kapan kau diam? Mau sampai kapan kau bungkam 1000 bahasa? Seolah-olah kau sengaja mengadu domba, membenturkan kami sesama anak bangsa, hingga sampai harus terjadi
korban di aksi demo ini. Siapakah yang harus bertanggung jawab dengan adanya kejadian pada hari ini? Jawabannya adalah pemerintah yang harus bertanggung jawab. Karena apa? Rakyat tidak mungkin bersikap anarkis. Ya, rakyat tidak mungkin seperti ini jika pemerintah selama ini mendengarkan suara jeritan hati rakyat. Jika pemerintah memang pro rakyat, tapi pada kenyataannya yang terjadi, realita yang terjadi, pemerintah banyak kebijakannya yang tidak pro rakyat. Pemerintah banyak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti rakyat. Seperti contohnya si Ahmad Saroni di tengah situasi dan kondisi yang sedang memanas malah mengucapkan statement tolol yang ditujukan kepada rakyat. Kalimat endasmu, anjing menggonggong, kau yang gelap. Kasihan para menteri belum memiliki mobil dinas. Itulah yang menyebabkan akhirnya rakyat marah karena itu jelas walaupun simpel tapi sangat menyakiti rakyat. Lalu apa pertanggungjawaban pemerintah dengan adanya kejadian di hari ini? Dan gue mau bertanya ya, bagaimana suara kalian kaum 58% para ternak Mulyono yang selama ini selalu memuja pemerintah, mengagungkan pemerintah, yang padahal jelas sangat banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Salah satunya dengan harga sembako yang terus naik, pajak yang terus naik. Tapi kalian masih aja memuja, mengagungkan pemerintah. Di mana hati nurani kalian? Ya, berpikirlah secara out of the box, berpikirlah secara objektif. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan hanya karena dukung-mendukung, kalian tutup mata hati kalian. Kalian membenarkan semua apapun keputusan yang kalian dukung. Miris. Ayolah, gunakan akal sehat kita. Bahwa apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Terutama untuk pemerintah. Agar jangan seenaknya mengucapkan statement-statement yang menyakiti rakyat. Agar pemerintah mendengarkan jeritan suara hati rakyat. Agar pemerintah jangan semena-mena ngatain rakyat. Ingat ya, walaupun kalian punya kuasa, walaupun kalian bergelimangan harta, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan jangan pernah lupa dengan kejadian 98. Haruskah 98 terulang kembali? Tentu saja gue nggak mau. Karena apa? Rakyat lagi yang menjadi korban. Seperti hari ini, aparat kepolisian pun korban. Dan yang bikin gue berkecamuk di hari ini, ya, ketika aparat kepolisian dengan sengaja melindas driver ojek, gitu ya, dengan melaju kecepatannya cukup tinggi. Seharusnya kalau memang itu nabraknya nggak sengaja, kan bisa tuh berhenti ketika menabrak. Tapi ini terus dilanjutkan kendaraannya dan melindas si driver ojek sampai meninggal. Apakah ini tidak memancing kemarahan rakyat? Apakah tidak memancing emosional rakyat? Ya, gue sih berharap semua bisa kembali kondusif ya. Karena biar dimanapun, gue pengen Indonesia ini damai. Dan gue meminta agar Kapolri dicopot. Karena apa? Dia tidak mampu ya menjaga stabilitas keamanan di aksi demo ini. Kapolrinya harus bertanggung jawab karena tidak ada anak buah yang goblok kecuali pemimpinnya yang goblok. Apalagi jelas tadi aparat kepolisian di dalam video terus menjalani kendaraannya walaupun itu ada korban yang ditabrak. Oke, Satyam Eva Jayate. Pada WFA, work from home, sementara yang ada di jalan masyarakat dan polisi dibenturkan itu oleh DPR. Dan takutnya perhatian kita teralih. Jangan teralih guys, perhatian kita tetap ke DPR-nya. Jangan sampai perhatian kita teralih 100% ke BRIMOB atau ke kepolisian. Perhatian kita tetap fokus ke DPR ya. Ingat, tetap fokus ke DPR-nya. Sampai bener-bener DPR muncul ya. Please jangan terbagi fokusnya. Satu orang lagi meninggal Gojek kata gua. Lu kan naik mobil tank ya? Jalan pelan-pelan, takut diapain sih? Ngebut-ngebut pelan-pelan, santai gitu. Lu kan tahu warga lagi pada banyak banget, lagi demo. Ya kan? Lu ngamanin kan? Gue tahu tugas lu ngamanin gitu. Tapi kan jalan bisa pelan-pelan. Ngapain ngebut? Balapan sama siapa? Ada orang di situ. Lindos aja kata gue. Dikata tanggulan kali. Terus sekarang gimana tuh? Kalau udah kayak gitu gue tanya. Gimana? Gimana caranya kalau udah kayak gitu? Yang jelek siapa? Polisi lagi. Ini apaan lagi nih, anjing. Betul. Gimana tuh kalau udah kayak gitu? Gue gak ngerti dah, gue sama Indonesia udah ngeri banget. Ada naik mobil tank bang, naik mobil tank. Mau dilemparin bom molotov juga kata gue juga kagak bakal meledak itu tank. Santai ya santai. Driver ojol yang
Nih, kalau beritanya memang benar sampai begini, saya ucapkan turut berduka cita dan ini harus diusut tuntas nih. Oknum polisi yang melakukan ini dan Polri harus dievaluasi juga. Dan Presiden ini jangan diam saja nih. Ini demo sudah berapa kali demo. Presiden tidak ada komentar sedikit pun nih. Malah Presiden ngasih penghargaan ke mantan koruptor. Ini gimana ini Bapak Presiden seperti ini? Aparat dan warga dibenturkan. Para pejabatnya asik joget-joget dan karena naiknya tunjangan. Kalau pemberitaan ini benar, semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan ini harus tanggung jawab sih oknum ini dan juga institusinya juga harus berbenah. Coba teman-teman komen nih pendapat kalian terkait insiden. Driver ojol dikabarkan meninggal dunia setelah terlindas mobil baja Brimob. Mobilnya ya, mobil Brimobnya ya. Gua nggak bakal live TikTok kalau lu nggak mukul rakyat. Apalagi sampai halang-halangin gua masuk ke DPR. Ya, lagian juga handphone gua, kota gua berisik. Betul. Join live guys ya, join live. Kita lihat, kasih tahu gua kalau anggota ada yang mukul rakyat. Oke, join live sekarang. Gua nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dilanjutin jalan terus lu sampai dilindes. Terus pas lihat kondisi abang Gojeknya, astagfirullah, kasihan banget, sumpah. Wah, kacau. Tolong bantu up. Ini harus diusut sih, sumpah. Video bukti udah di mana-mana ya. Parah ini bener-bener. Dan buat yang tahu nih kondisi abang Gojeknya, coba komen di komentar. Mudah-mudahan abang Gojeknya baik-baik aja, guys. Amin. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.